Selamat datang di tutorial 29. Di tutorial kali ini kita akan belajar protection dari file Excel. Nah, di protection ini kita akan belajar bagaimana caranya memproteksi file Excel kita ya, mau itu di dalam worksheetnya maupun di dalam saat membuka filenya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita untuk memunculkannya dari menu review ya. Nah, di menu review di tab protection ini ada 3 pilihan yang aktif ya. Ada protect sheet yang berarti nanti dia akan berfungsi melindungi sheet yang kita pilih. Itu mau sheet 1 ataupun sheet 2 seperti ini ya. Yang ketiga, yang kedua maksud saya ada protect workbook. Jadi protect workbook itu dia akan mengunci semua halaman kerja di sini. Yang ketiga, allow edit range. Jadi dia hanya mengizinkan sebagian sel ataupun kolom mana yang bisa kita edit. Nah, oke, kita contohkan ya, langsung praktek ya. Yang pertama dari home ini kita pilih review di sini. Di sini kalau kita pilih protection, maka di sini kita bisa memasukkan paspor. Pasportnya terserah kalian mau pasportnya apa, tapi ini case sensitive yang berarti kalau pakai huruf besar maka pasportnya nanti bukanya harus pakai huruf besar, kecil berpengaruh ya. Nah, di bawah sini di sini ini hanya user, kita bisa mengizinkan nanti yang membuka file kita ini bisa untuk apa. Di sini ada berbagai macam pilihan. Kalau secara default ini hanya bisa memilih sel dan membuka sel yang terkunci ya. Jadi dia tidak bisa memformat, tidak bisa ini ya, karena tidak di checklist. Kalau kita belikan ini maka dia akan bisa memformat sel. Contohnya di sini ya, bisa menggunakan fitur use filter. Saya contohkan saja. Yang pertama kita akan buat pasportnya dulu 1 dan 2. Oke, kita suruh memasukkan paspor lagi, kita masukkan paspor. Nah, ini sheet 1 sini sudah diprotect sama Excel ya. Jadi kita tidak bisa mengedit. Contohkan di sini ya. Saya mau merubah nih. Nah, ini sudah tidak bisa diedit. Nah, ketika kita ada perubahan, klikkan di luar tabel pun maka dia tidak bisa. Jadi seluruh sheet sini, seluruh lembar kerja ini tidak bisa kita rubah. Itu fungsinya dari protection sheet. Tapi kita tetap bisa mengcopy di sini ya, memilih sel ini atau membaca. Kita juga bisa mengcopy. Nah, kita copy di selanjutnya mungkin di sini ya, kita bisa copy di sini. Nah, terus kalau di sini kita bisa edit-edit ya, karena ini kan yang sheet 2 ini tidak kita protect. Oke, seperti itu ya. Ini untuk yang sheet dari protect sheet ya. Untuk menghilangkannya cukup kita klik di sini, kemudian kita masukkan paspor. Nah, ini sudah unprotect, kemudian kita tinggal simpan. Nah, nanti dia sudah tidak akan memprotek lagi ya. Nah, untuk menghapus pasportnya, ini kita contohkan ya, ini sudah bisa diedit. Nah, seperti itu untuk yang protect sheet. Yang kedua ada protect workbook. Nah, kalau protect workbook berbeda dengan protect sheet. Kita masukkan pasportnya, kita masukkan lagi. Nah, perbedaannya ini kita bisa mengedit, menambahkan sesuatu di sini ya. Kalau protect workbook hanya kita tidak bisa menambahkan sheet. Nah, ini bisa diedit semua di sini, tapi ini tidak aktif untuk penambahan sheetnya di sini. Nah, untuk menghilangkannya sama, kita tinggal klik ini, masukkan paspor lagi. Nah, di sini sudah bisa sekarang ditambahkan sheet baru. Nah, seperti itu ya.
Nah, kalau protect worksheet ini protect workbook ini kita tidak bisa, fungsinya hanya tidak bisa menambahkan sheet baru, sedangkan data di dalam sheetnya ini masih kita bisa rubah. Kalau protect sheet ini kita tidak bisa merubah data di dalam sheet ini, hanya tergantung pengaturan yang kita berikan. Contohnya seperti ini ya, ini yang bisa kita pilih. User bisa merubah data sesuai dengan gini. Kalau kita checklist, contohnya ini ya, use auto filter, maka user bisa menggunakan fitur auto filter. Kita coba ya, kita protect dulu, kita protect. Oke, nah di sini user bisa menggunakan auto filter seperti ini. Nah, bisa. Nah, kita buka lagi. Nah, seandainya kita buang ini, kita masukkan paspor lagi ya. Nah, auto filternya tidak aktif di sini ya. Nah, jadi tergantung pengaturan kita di protect sheet tadi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau ingin hanya nilai satu saja yang bisa dirubah, yang lainnya diprotect. Nah, ini menggunakan allow edit range ini ya. Jangan menggunakan ini, tapi menggunakan ini ya, pengaturannya dari sini. Pertama kita klik di sini. Di sini kita pilih new, ranknya rank titelnya terserah mau dibuat apa. Karena ini kan hanya judulnya. Ranknya kita di sini. Ranknya ini kita mengacu ke sel mana yang mau dirubah. Ya, ranknya di sini maksud saya. Kalau ini untuk paspor, memberikan paspor pada apa namanya, sel yang mau diberi paspor. Nah, seandainya saya mau rubah yang ini ya, semua yang nilai 1 bisa dirubah, selain dari nilai 1 tidak bisa dirubah. Klik OK. Nah diklik OK, terus kita pilih karena hanya ini yang akan dirubah ya, kita pilih protect sheet. Nah ini seperti tadi, terus kita masukkan paspornya 1, 2. Oke, kita masukkan paspornya lagi. Nah seperti itu ya, jadi ini tetap tidak bisa dirubah seperti tadi. Kita tidak bisa memasukkan data apapun ke sini selain dari kolom yang nilai 1. Ini seandainya saya rubah menjadi 6,7. Nah ini bisa berubah, kita tidak bisa merubah ini. Nah, selain dari nilai 1, nilai 2 mau dirubah, tidak bisa. Ini hanya bisa dirubah di nilai 1. Kalau kita ingin menambahkan, pertama kita harus unprotect dulu ini ya, unprotect dulu. Nah kita bisa, ini kan tadi rank 1, kita mau menambahkan nilai 1 dan nilai 2. Ini kita bisa menambahkan dua rank sekaligus ataupun satu-satu ya. Ini saya contohkan dulu yang satu-satu. Kita new. Nah, sini kita pilih ya, pilih di sini, sini ding, sini nilai 3, nilai 2 nya tidak bisa dirubah. Nah langsung klik OK, kemudian kita protect sheet di sini ya, protect sheet, paspor lagi. Nah ini sekarang bisa dirubah. Sebenarnya saya sini 7,8, sini 9,8. Nah ini bisa berubah. Sheet 2 nya masih nilai 2 nya masih terprotect. Kalau kita ingin tiga-tiganya, kita unprotect lagi, kemudian allow. Nah ini kan ada 2 ya, kita bisa menambahkan lagi seperti tadi new, terus kita kemudian pilih ini, atau bisa kita langsung memilih tiga-tiganya. Langsung kita pilih di sini ya, new lagi, kemudian kita pilih, kita blok nilai 1 sampai nilai 3.
Nah, klik OK, pilih protect sheet. Nah, ini masukkan paspor. Nah, oke, masukkan paspor lagi, klik OK. Nah, ini hanya 3 nilai ini yang bisa kita rubah. Nah, ini saya bisa rubah di sini, nilai 2-nya mau saya rubah menjadi 4,8, ini mau saya rubah menjadi 8,1, bisa. Jadi semuanya sheet ini masih bisa dirubah. Sedangkan kalau total nilai, jenis kelamin, dan yang ini tidak bisa dirubah ya, nama ya. Nah, itu tadi untuk unprotect-nya lewat sini ya, unprotect sheet-nya. Oke, saya unprotect sheet lagi untuk menghilangkannya seperti tadi. Nah, yang kedua ini kita bisa simpan dulu. Yang kedua, saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk mengatur supaya ini nanti ketika dibuka ada pasportnya. Ini kan saya sudah buang semua ya. Oke, kita buka, kita tutup dulu ya, kita close, kita buka ya. Nah, ini nilai siswa protect ya. Ini kan secara normal seperti ini ya. Jika kita tidak atur protectionnya, saya akan mengatur supaya nanti ini ketika terbuka dia minta paspor. Pengaturannya dari sini, dari menu file, kemudian kita pilih info. Nah, di sini pengaturannya, protect worksheet-nya di sini. Nah, ini kan ada beberapa pilihan. Untuk kita pilih yang ini ya, encrypt with passport. Kita klik di sini. Nah, di sini kita masukkan pasportnya. Oke. Nah, terus kemudian kita simpan dulu ya. Nah, kita simpan ya, terus kita close. Maka ketika saya buka file nilai siswa ini, dia akan minta paspor. Nah, minta paspor ya. Kita buka dulu 1, 2, oke. Nah, baru terbuka. Nah, cara menghilangkannya, klik dari file info ini, kita klik di sini, encrypt pasportnya tadi, kita hapus pasportnya. Oke, kemudian kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Ketika kita tutup, kita open lagi ya di sini ya, sudah tidak ada paspornya. Saya rasa sudah cukup di sini. Semoga tutorial tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, membantu memudahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan jangan lupa like and subscribe video ini untuk mendukung saya supaya lebih semangat lagi untuk membuat video baru. Terima kasih sudah menonton.